ada psikologi behaviorisme dari John B. Watson 1878 sampai 1958. John B. Watson, John Brothers Watson atau yang lebih dikenal dengan demikian, lahir di Greenville tanggal 9 Januari 1878 dan meninggal 25 September 1958. Beliau adalah seorang ahli psikolog Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psychology as the Behaviorist Views It, atau pandangan perilaku psikologi yang ia dedikasikan kepada University of Columbia pada tahun 1913. Teori behaviorisme John B. Watson. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. John B. Watson menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Berdasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi, Watson berpendapat bahwa pada anak bayi dan anak yang sangat muda terdapat 3 reaksi yang tidak perlu dipelajari terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Konsep teori behaviorisme. Pada umumnya teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimulasi di sekitar lingkungannya. Orang yang bereaksi jika diberikan rangsangan oleh lingkungan luarnya. Demikian juga jika stimulus dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, akan berakibat berubahnya perilaku individu. Syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan SR ini adalah adanya unsur dorongan, drive, rangsangan, stimulus, respon, atau penguatan, yaitu reinforcement. Hubungan teori behaviorisme dalam lingkungan. Teori perubahan perilaku atau belajar dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Sebagai perilaku manusia, sebagian besar akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Belajar dalam teori behaviorisme ini selanjutnya dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respon yang ditampilkan oleh individu. Respon tertentu akan muncul jika diberikan stimulus dari luar. Kelebihan dan kekurangan behaviorisme. Kelebihannya ini di teori ini adalah penilaian terhadap perubahan yang terjadi itu mudah untuk dilakukan karena hanya berdasarkan pada perubahan yang dapat diamati saja. Tetapi kekurangan teori ini, mental peserta didik cenderung diabaikan atau tidak diperhitungkan sama sekali, sehingga pencapaian dari pembelajaran ini tidak melihat segi kondisi mental peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manika Lila dengan NIM 0603523014. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi behavioristik yaitu Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada 14 September 1849 dan wafat pada 27 Februari 1936. Ia adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkan menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli pencairan ilmiah sehingga ia meninggalkan seminari ke Universitas St. Petersburg. Di sana, ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar doktor pada 1879. Ia melanjutkan studinya dan menilai risetnya sendiri dalam topik yang menarik. Baginya, sistem pencernaan dan pendarahan darah, karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Pavlov lebih tertarik pada fisiologi ketimbang psikologi. Ia melihat pada ilmu psikiatri yang masih baru saat itu sedikit meragukan. Namun ia sungguh-sungguh berpikir bahwa refleks terkondisi dapat menjelaskan perilaku orang gila. Sebagai contoh, ia mengusulkan mereka yang menarik diri dari dunia bisa menghubungkan semua rangsangan dengan luka atau ancaman yang mungkin. Gagasan memainkan peran besar dalam teori psikologi behavioris diperkenalkan oleh John Watson sekitar 1931.
Pavlov amat dihormati di negerinya sendiri, baik sebagai Kekaisaran Rusia maupun Uni Soviet dan di seluruh dunia. Pada tahun 1904, ia memenangkan penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran dalam penelitiannya tentang pencernaan. Ia adalah orang yang terang-terangan dan sering bersilang pendapat dengan pemerintah Soviet dalam hidupnya, tetapi karena reputasinya dan juga karena bangganya penduduk senegeri kepadanya membuat terjaga dari penganiayaan. Ia aktif bekerja di laboratorium sampai kematiannya dalam usia 86. Pavlov merupakan seorang ilmuwan yang membaktikan dirinya untuk penelitian. Pavlov memandang bahwa ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat menjadi sarana belajar tentang berbagai masalah yang ada di dunia dan masalah manusia. Peranan dari ilmuwan menurutnya adalah untuk mengungkapkan rahasia alam sehingga dapat memahami hukum-hukum yang ada pada alam. Ilmuwan juga harus mencoba memahami bagaimana manusia itu belajar dan tidak bertanya-tanya bagaimana mestinya manusia belajar. Teori Pavlov. Teori yang telah dikemukakan oleh Ivan Pavlov berdasarkan eksperimen yang sering disebut teori pembiasaan classical conditioning. Pavlov merupakan seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks. Pada teori tersebut, pembiasaan klasikal atau classical conditioning ini termasuk pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan oleh pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan kita dapat lihat secara langsung. Karya yang membuat Pavlov memiliki reputasi yang sebenarnya bermula sebagai studi dalam pencernaan. Ia sedang mencari proses pencernaan pada anjing, khususnya hubungan timbal balik antara air ludah dan kerja perut. Ia sadar kedua hal tersebut berkaitan erat dengan refleksi dengan sistem saraf otonom. Tanpa air liur, perut tidak membawa pesan untuk memulai pencernaan. Pavlov ingin melihat bahwa rangsangan luar dapat mempengaruhi proses ini, maka ia menyembunyikan metronom. Pada saat itu yang sama ia mengadakan percobaan ini makanan anjing. Setelah beberapa saat itu, anjing itu hanya sebelum mengeluarkan liur, saat mereka melihat dan memakan makanannya akan memulai mengeluarkan air liur saat metronom itu bersuara. Malahan jika tidak ada makanan, anjing tidak mengeluarkan air liur. Pada tahun 1903, Pavlov menerbitkan hasil eksperimennya dan menyebutnya refleks terkondisi. Berbeda dari refleks halus seperti Pavlov menyebutnya pembelajaran ini sebagai contoh saat sistem saraf anjing menghubungkan suara metronom dengan makanan pengkondisian. Ia juga menemukan bahwa refleksi terkondisi akan terulang bila rangsangan ternyata terlalu sering salah. Jika metronom bersuara berulang-ulang dan tidak ada makanan, anjing akan berhenti mengeluarkan ludah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang fisikawan Rusia yang dikenal karena penemuan dalam bidang psikologi, terutama eksperimennya dalam kondisi terkondisi atau conditioning klasik. Ivan Pavlov lahir pada 14 September 1849 di Ryazan, Kekaisaran Rusia. Pavlov awalnya belajar untuk menjadi rohaniawan, tetapi kemudian beralih ke bidang kedokteran. Ia meraih gelar dokter hewan dari Universitas Sankt Petersburg pada tahun 1879. Setelah lulus, Pavlov bekerja di laboratorium fisik medis dan kemudian di Institut Kedokteran Eksperimental di Sankt Petersburg. Pavlov belajar di bawah pengaruh ilmuwan terkemuka di Eropa termasuk Carl Ludwig dan Rudolf Virchow. Pavlov dikenal karena eksperimen conditioning klasiknya yang awalnya dilakukan pada anjing. Dia menemukan bahwa stimulus netral dapat memicu respons fisiologis yang sebelumnya hanya dipicu oleh stimulus alami.
Setelah stimulus tersebut dikaitkan berkali-kali, Pavlov dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904 atas karyanya dalam fisiologi pencernaan. Eksperimen Pavlov membuka jalan bagi perkembangan psikologi perilaku dan memainkan peran penting dalam teori pembelajaran dan conditioning. Konsep conditioning klasik Pavlov juga memiliki dampak pada bidang psikiatri dan terapi perilaku. Pavlov menikah dengan Serapima Vasilyevna Karchevskaya pada tahun 1881 dan mereka memiliki 5 anak. Pavlov meninggal dunia pada 27 Februari 1936 di Leningrad, Uni Soviet. Psikolog B.F. Skinner mulai mengerjakan gagasan tentang perilaku manusia setelah memperoleh gelar doktor dari Harvard. Karya Skinner antara lain The Behavior Organism dan novel berdasarkan teorinya Walden 2. Dia mengeksplorasi behaviorisme dalam kaitannya dengan masyarakat dalam buku-buku selanjutnya termasuk Beyond Freedom and Human Dignity. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, tempat ia juga dibesarkan. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya tinggal di rumah untuk merawat Skinner dan adik laki-lakinya. Pada usia dini, Skinner menunjukkan minatnya dalam membuat berbagai gadget dan peralatan. Sebagai mahasiswa di Hamilton College, B.F. Skinner mengembangkan minatnya untuk menulis. Ia mencoba menjadi penulis profesional setelah lulus pada tahun 1926. Tetapi tidak berhasil. 2 tahun kemudian, Skinner memutuskan untuk mengajar arah baru dalam hidupnya. Dia mendaftar Universitas Harvard untuk belajar psikologi. Karya-karyanya. B.F. Skinner memiliki banyak karya-karya dengan tema pokok berputar terbentuknya tingkah laku sebagai akibat dan konsekuensi yang diberikan. Berikut karya-karya Skinner yang dikutip oleh Zailani dari buku Teori-teori Pendidikan Klasik hingga Kontemporer karya Chairul Anwar, yakni The Behavior of Organism 1938 tentang perkembangan organisme makhluk hidup. Yang kedua, Walden 2 tentang evolusi kelompok masyarakat eks-pemerintah. Yang ketiga, Science and Human Behavior 1953 tentang pendirian, penulisan, dan menjelaskan penerapan pada masalah-masalah praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antasena Agung Sasongkojati dengan NIM 0603523016. Johann Brodus Watson lahir di Granville 9 Januari 1878, meninggal 25 September 1958. Adalah seorang ahli psikologi asal Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psychology as the Behaviorist Views It, atau pandangan perilaku psikologi, yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi. Watson adalah pendiri dari aliran behaviorisme. Perintisan behaviorisme pertama kali disampaikannya dalam tesis yang ditulisnya. Watson menyatakan bahwa perilaku harus menjadi fokus dari studi psikologi. Pemikirannya bagi behaviorisme khususnya dikembangkan berdasarkan perilaku hewan. Pemikiran behaviorisme dari Watson merupakan bagian dari psikologi modern. Behaviorisme Watson mempunyai dampak jangka panjang pada perdebatan alam versus pengasuhan, dan karyanya menyoroti peran kuat pengalaman awal dalam membentuk kepribadian. Watson membuka jalan bagi para behavioris berikutnya, seperti B.F. Skinner, dan behaviorisme tetap menjadi pendekatan populer untuk pelatihan hewan. Beberapa ahli kesehatan mental menggunakan prinsip behavioris untuk menghilangkan fobia dan ketakutan. Selain itu, pengiklan sering menggunakan pengondisian behavioris untuk mendorong konsumen membeli produk. Watson memberikan definisi secara luas terhadap perilaku. Ia mengartikan perilaku sebagai segala tindakan dan ucapan dari makhluk hidup. Definisi umum dari Watson kemudian lebih diperinci di dalam tulisan-tulisannya.